dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Tadi saya tertarik sekali ketika sempat ngobrol-ngobrol bahwa ada juga membuat wayang sendiri. Iya. Kenapa harus sampai membuat? Jadi memang generasi sekarang ini kan agak sedikit berbeda ya, dengan kebutuhan yang berbeda. Jadi seperti ini contohnya, ini kita bikin wayang golek Betawi, ini termasuk jenis wayang golek kontemporer. Kita main juga dengan cara yang modern. Kita pernah main dengan blue screen, green screen, itu pernah juga. Dan saat pementasan ini, durasinya pun kita perpendek. Jadi zaman sekarang kayaknya anak muda nih nggak mau nih nonton semalam suntuk, kan hampir nggak mau gitu ya, dan waktunya juga sangat padat sekali. Jadi kita bikin ini bisa fleksibel, bisa 10 menit, setengah jam, 2 jam. Dan bermainnya itu kita pakai lighting dengan mesiu ledakan seperti ini. Si Jampang saat dia ditembak dengan company, itu company-nya itu bisa meledak pistolnya menggunakan mesiu gitu. Jadi banyak teknik-teknik yang ada di wayang ini tersebut. Banyak terobosan-terobosan baru. Iya, jadi orang nggak jenuh. Nggak jenuh. nontonnya. Nah, selama ini pengalaman yang paling menyenangkan buat Reza? Pengalaman yang menyenangkan sih banyak sekali ya. Dari pengumpulan wayang itu kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang di daerah. Bahkan pengalaman-pengalaman lucunya juga ada juga. Sewaktu kita mau membeli wayang itu, kita harus mendengarkan curhatnya si pemilik wayang selama 2 jam dan itu nggak boleh dipotong. Tapi pada akhirnya wayang itu nggak dijual. Akhirnya kita disuruh pulang lagi. Suka dukanya mengumpulkan wayang tuh memang betul-betul sangat banyak sekali. Kita harus nginep di bilik, di musola dan lain-lain, itu banyak sekali. Yang punya wayang. Iya, harus ketemu yang punya wayang gitu. Nah, ngomong-ngomong sekarang wayangnya pasti sudah banyak sekali ya? Jumlahnya? Kurang lebih sekitar 4-5 ribu piece sekarang. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengurusnya dengan baik. Dan mengembangkan sampai anak-anak muda ini gimana caranya bisa suka wayang lagi. Itu gimana tuh? Nah, ini salah satu contohnya wayang Betawi ini. Jadi wayang Betawi ini dengan banyak teknik, orang jadi anak muda tuh nggak jenuh nontonnya. Oh, ternyata nih budaya wayang ini kalau dikemas secara bagus, masih menarik minat orang banyak gitu. Seperti ini contohnya, boleh mungkin saya contohkan satu. Nah, ini wayang si Jampang. Hampir setiap wayang Betawi itu semuanya ada tekniknya. Si Jampang ini ini bisa gerak mulutnya. Nah, kalau bisa dilihat ini bisa gerak mulutnya. Dan bahkan pas dia adegan berantem, dia bisa mencabut golok, langsung begini. Pas adegan berantemnya dengan musuhnya, dia lempar goloknya, nancep di kepalanya. Terus bisa keluar darah, ada yang mukanya bisa pecah. Jadi terobosan-terobosan seperti itu yang kita memperlihatkan kepada anak muda, ternyata, oh, wayang tuh nggak kaku loh. Wayang tuh bisa lo dibawa kemana-mana. Nah, pada saat itu setelah mereka suka, barulah kita kenalkan, ini loh asal-usul wayang yang klasik tuh seperti ini gitu. Asal muasalnya wayang dari cerita Hindu, mengangkat cerita ini, cerita legenda masyarakat, urban legend dan lain-lain. Akhirnya mereka akan menggali sendiri setelah mereka suka. Itulah sebenarnya tujuannya sih. Tujuannya jadi salah satu pendekatan-pendekatan ke generasi baru agar mencintai juga arifan lokal, juga warisan budaya kita. Betul. Bagaimana agar generasi baru bisa mengetahui betul, mencintai, ada nggak strategi-strategi khusus? Misalkan sekarang udah eranya sosial media nih, ditampilkan misalnya di laman Instagramnya atau membuat YouTube channel khusus tentang Kris. Jadi alhamdulillah di Instagram kita mainkan tagar. Jadi setiap kali posting dengan komunitas-komunitas seperti Senapati Nusantara, itu kita mainkan tagar Kris misalnya. Itu hari ini udah sekitar 70.000 lebih di Instagram. Orang berbicara tagar Kris itu. Luar biasa ya, jadi salah satu usaha yang dilakukan dengan media kekinian ya. Dan ini tentunya juga semoga bisa menarik generasi baru untuk bisa lebih mencintai, memiliki, yang penting niatnya memang merawat warisan budaya nasional. Betul. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa tadi mistik dan sebagainya. Gitu. Nah, kita coba sosialisasi bahwa di Undang-Undang Darurat itu dikecualikan benda yang kemudian dikategorikan sebagai pusaka. Jadi keris itu dalam konteks tertentu dia adalah
pusaka dan warisan budaya. Ya. Jadi dia bukan kategori sebagai senjata Warisan tajam. budaya yang memang juga diakui oleh UNESCO ya. Betul. Jadi ketika kemudian dunia saja mengakui, kenapa kita tidak? Ketika orang dari luar negeri saja mau belajar, kenapa kok kita justru menjauhi? Nah, pesan-pesan ini yang kemudian coba untuk terus kita galakkan kepada generasi muda. Nah, mungkin kalau terakhir mungkin dari Reza, harapannya untuk generasi baru dan juga untuk perkembangan seni wayang di Indonesia seperti apa? Saya berharap sih generasi-generasi sekarang lebih bisa kreatif untuk mengemas wayang itu sendiri gitu loh. Jadi memang sangat sayang sekali dari pihak-pihak luar, sama seperti yang tadi Mas bilang, pihak-pihak luar itu sangat ingin belajar budaya kita, wayang kita. Tapi kenapa kok kitanya sendiri malah menjauh gitu. Dan wayang ini juga dibilang, banyak orang bilang ya Mas, mistik juga, tapi enggak juga sebetulnya. Karena kita ini melestarikan budaya, bukan menyembah mereka gitu. Iya. Gitu. Jadi itu beda persepsinya gitu. Dan saya rasa generasi muda sekarang bakalan lebih bisa untuk lebih Bisa memilah-milah maju lah, juga ya. Memilah-milah juga, lebih pinter lebih pinter. kayaknya generasi sekarang. Dan mungkin kalau seandainya nih antara Kris, lalu wayang, dibuat film animasi, lalu disukai oleh masyarakat, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, dan itu sudah ada yang lakukan Mas. Betul. Sudah ada yang lakukan, itu Panakawan dibikin ya seperti karakter-karakter yang kita lihat animasi yang dari negara tetangga itu sudah ada yang anak Indonesia sendiri yang coba bikin itu. Dan itu tidak menyalahi pakem. Nggak ada ya. masalah. Itu masalah lain, kreativitas lain. Kita tidak berbicara untuk pakem, kita tidak berbicara ini. Sekarang itu adalah konteksnya gimana masyarakat itu suka dulu dengan wayang. Nah, Nanti suka baru dengan mereka wayang, akan suka juga dengan Kris, dan ini iya. adalah warisan budaya kebanggaan nasional kita. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya kedua narasumber kita yang memberikan inspirasi untuk mencintai warisan budaya nasional. Dan akhirnya pemirsa, saya Yofidianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh